Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nyanta Sri Devina Buru Ginting, NPM 2001 01 0012. Saya dari kelas PGS 1, Prodi PGSD, dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana teknik atau cara dalam bermain permainan tradisional. Pertama, kita harus tahu apa itu permainan tradisional. Apa itu pengertiannya? Permainan tradisional merupakan permainan yang dimainkan secara turun-temurun yang memiliki nilai budaya yang bisa dimainkan menggunakan bahasa maupun ciri khas dari daerah tertentu. Di sini saya memilih 3 jenis permainan tradisional yang akan saya bahas bagaimana teknik cara bermainnya, yaitu yang pertama, permainan petak umpet, yang kedua, permainan yeye, dan yang ketiga, permainan gundu atau permainan gulit. Pertama, saya akan menjelaskan teknik permainan atau cara bermain pada permainan tradisional petak umpet. Kita lakukan pada awal permainan petak umpet itu, yaitu yang pertama, kita mengumpulkan teman-teman sebanyak mungkin. Setelah itu, kita melakukan gambreng, seperti pada gambar di samping ini. Semua peserta gambreng telah melakukan gambreng dan tersisa 2 pemain, maka yang 2 pemain ini harus melakukan sweep, seperti gambar di samping ini. Setelah melakukan 2 atau 3 kali sweep, yang kalah akan menjaga pos. Penjaga akan menghitung angkanya dan menghitung 1 sampai 10 atau berapapun angka yang ditetapkan, seperti pada gambar yang di samping ini. Setelah itu, peserta lainnya mencari tempat persembunyian. Setelah yang menjaga pos selesai menghitung sampai hitungan 10, dan setelah semua peserta pemain bersembunyi, yang jaga langsung mencari teman yang bersembunyi. Jika sudah ketemu, langsung lari ke pos dengan teman yang kita temukan, lalu sambil berteriak inggo dengan menyentuh pos permainan. Tandanya satu orang sudah ketemu dan tinggal mencari peserta lainnya. Seperti itu seterusnya sampai semua teman bermain yang bersembunyi dapat. Jika teman yang bersembunyi sampai duluan ke pos, maka hukumannya pada yang menjaga pos adalah dia akan menjaga lagi sampai ronde berikutnya. Tapi sebaliknya, jika yang menjaga pos lebih sampai duluan ke pos daripada yang bersembunyi, maka semua teman yang bersembunyi berdiri di belakang penjaga pos. Penjaga pos menyebutkan angka seperti angka nomor 2, maka temannya yang berdiri nomor 2 itu yang akan menjaga pada ronde berikutnya. Yang kedua adalah permainan tradisional yeye. Permainan tradisional yeye ini berasal dari Sumatera Utara, yaitu cara bermainnya adalah dengan menggunakan karet gelang yang disambung-sambung menjadi panjang. Seperti ini contohnya. Yeye ini dilakukan oleh 2 orang penjaga, yaitu yang memegang kedua ujung karet. Peraturan dalam permainan yeye ini tidak sulit. Contohnya, tim penjaga atau yang memegang karet memulai dari ukuran tinggi terendah, yaitu setinggi lutut, setinggi pinggang, setinggi bahu, setinggi telinga, setinggi kepala, setinggi 1 jengkal, 2 jengkal, sampai dengan terakhir yaitu setinggi acungan tangan, yaitu yang sering disebut merdeka. Kira-kira seperti itulah peraturan permainan dalam yeye. Dan selanjutnya adalah cara atau teknik dalam bermain yeye. Yang pertama, cara bermain yeye itu diawali dengan pembagian tim. Setelah pembagian tim, selanjutnya salah satu dari anggota tim melakukan switch seperti gambar di samping ini. Tim yang menang akan bermain dan tim yang kalah akan menjaga. Setelah pemegang tali siap, pelompat akan mulai melompati dari tingkatan terendah sampai tingkatan tertinggi. Seperti pada gambar berikut. Tetapi, jika pelompat gagal untuk melompati talinya, maka akan harus dibantu oleh teman satu timnya. Jika teman satu timnya juga gagal melompatinya, maka permainan akan diroker, yang jaga akan main dan yang main akan jaga. Dan seperti itu seterusnya
Selanjutnya dilakukan secara berulang-ulang oleh setiap tim sampai merdeka. Banyak cara yang digunakan para pelompat untuk melompati talinya. Salah satunya itu dengan mengepak siku tangan dan mengait tali karet agar bisa dilompati. Dan jika ketinggian karet sudah sulit, maka dapat digunakan dengan gaya salto, seperti gambar di samping ini. Yang berikutnya adalah permainan tradisional gundu atau kelereng. Permainan kelereng ini merupakan permainan yang legendaris dari zaman dahulu sampai saat ini. Berkumpul bersama teman sambil bermain kelereng merupakan hal yang menyenangkan. Persiapan sebelum bermain kelereng yaitu kita kumpulkan 3 atau sampai 5 teman. Setelah itu, kita membutuhkan 5 kelereng atau lebih. Kita juga membutuhkan lahan atau halaman berpasir untuk tempat kita bermain kelereng, seperti gambar di samping. Teknik atau bermain kelereng yaitu yang pertama, gambar lingkaran pada tanah. Setelah itu, semua anak menaruh kelerengnya di dalam lingkaran tersebut, seperti pada gambar di samping ini. Lalu, semua anak berdiri kira-kira 1 meter dari lingkaran, tepatnya di belakang sebuah garis. Setelah itu, setiap anak bergantian melemparkan kelereng ke arah lingkaran. Anak yang paling jauh kelerengnya dari lingkaran boleh bermain duluan. Dengan catatan, dia menggunakan kelereng yang berada di luar lingkaran, yaitu yang digunakan sebagai kelereng penyerang untuk memukul kelereng yang berada di dalam lingkaran. Jika dia berhasil menjentik kelereng yang berada di dalam lingkaran dan kelereng tersebut keluar dari lingkaran, maka dia berhak untuk memiliki kelereng tersebut, seperti pada gambar di samping. Cara menjentikkan kelereng yaitu pertemukan ibu jari dengan jari tengah. Setelah itu, sentikkan kedua jari tepat pada kelereng. Kelereng penyerang harus tetap tinggal di luar lingkaran. Apabila kelereng penyerang masuk ke dalam lingkaran, maka anak tersebut akan kehilangan semua kelerengnya. Dan pemenang pada permainan kelereng ini adalah anak yang paling banyak mengumpulkan kelereng. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.